Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini judulnya adalah pohon dikenal dari buahnya. Ya, di dalam Matius 12 ayat 33, ini saya ambil dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang punya Alkitab harus ada BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari, karena kalau enggak agak berbeda ya, supaya kita bisa memahaminya lebih mudah bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kita akan baca Matius 12 ayat 33. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya seperti ini. Untuk mendapat buah yang baik, pohonnya harus subur. Kalau pohonnya tidak subur, buahnya tidak baik juga. Subur tidaknya suatu pohon diketahui dari buahnya. Saya dan saudara seperti pohon. Kita bisa dikenal hidup kita baik, identitas kita baik, kalau dari buahnya baik. Buah apa? Buah perkataan. Buah apa? Keturunan anak-anak kita baik. Kalau bahasanya begini, kalau punya anak itu kemuliaan. Kalau punya cucu, kemuliaannya tambah besar. Bahasa Inggrisnya greater glory. Jadi kalau yang sekarang sudah punya cucu, siapa yang punya cucu boleh angkat tangannya? Wow, luar biasa. Greater glory buat yang sudah punya cucu ya. Jadi dari buah hati kita turunlah cucu ya. Jadi semua yang baik itu diturunkan. Juga buah karya. Ya, kalau orangnya baik, pasti karyanya baik. Ya, kalau orangnya baik, pasti pekerjaannya selesai dengan hasil baik. Nah, jadi pohon dikenal dari buahnya. Jadi kalau orang sekarang bilang, oh dia nggak baik, tapi kalau buahnya baik, nggak bisa ngomong. Kenapa? Dari buahnya orang dikenal. Jadi kalau saudara nanti ada yang ngomongin saudara, nggak usah pusing. Dari buahnya saja kita bisa dikenal. Ya, kita tunjukin saja dari buahnya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi satu dengan yang lain, bagaimana bisa punya buah yang baik, itu menjadi tantangan. Ya, apakah perkataan saya bisa dapat dipercaya? Itu buah. Ya, kalau hati saya belajar jujur, maka perkataan saya jujur. Kalau firman Tuhan bilang A, saya lakukan A, maka saya jujur terhadap diri sendiri. Ya, kalau saya enggak jujur, nanti perkataan saya pun enggak jujur. Nah, begitu juga dengan saudara. Kalau kita belajar biasa firman Tuhan kita dengar, kita lakukan, kita jujur terhadap diri sendiri, maka kita akan terus menjadi orang yang jujur. Ya, jadi diri kita ini ditentukan dari apa yang kita, dari buahnya. Ya, buah perkataan kita jujur atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, karyanya, pekerjaannya bisa dilihat atau tidak. Nah, ini menjadi tantangan buat semua dari kita. Jadi ada seorang hamba Tuhan di Alkitab itu ditantang. Ya, bagaimana dia bisa dipercaya dari perkataannya. Pada satu waktu nama saya pas sama ya, Nabi Elisa. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Ya, Elisa itu artinya apa? Allah yang menyelamatkan. Jadi nama saya itu ide bagus Elisa. Jadi kalau orang punya ide, punya ide tentang Allah yang menyelamatkan, itu bagus. Nah, bahasanya begitu ya. Ide bagus itu menunjuk kepada Allah yang menyelamatkan. Ya. Jadi kalau saudara punya Allah yang menyelamatkan, itu pikiran saudara, apa yang saudara lakukan itu bagus. Ya, ide saudara bagus. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana Nabi Elisa pada waktu itu harus menyatakan Allah. Karena itu dia disebut abdi Allah. Apa yang dia katakan, apakah menunjukkan keilahian? Dia kan abdi Allah, perkataannya betul nggak mewakili Allah? Bisa dipercaya apa enggak? Karena namanya Allah itu kan nggak pernah berdusta. Jadi pada waktu itu Nabi Elisa ini keliling ke sebuah daerah demi daerah dan sampailah dia ke Sunem. Di Sunem itu ada seorang perempuan kaya. Tidak disebutkan namanya, perempuan Sunem saja. Punya seorang suami, ya. Nah, perempuan Sunem ini setiap kali Nabi Elisa datang dijamu makan, ya. Seorang hamba Tuhan kan biasa kalau datang ke rumah dikasih makan gitu ya. Nah, 1 kali, 2 kali dari pembicaraan itu rupanya perempuan Sunem ini melihat kejujuran, melihat bisa dipercaya, maka kemudian dia bilang kepada suaminya, "Pak,
kita buatin kamarnya di loteng, supaya kalau dia datang, dia bisa dapat istirahat di rumah kita. Selain kita bisa sediain makanan, dia juga bisa istirahat. Kemudian suaminya setuju, maka dibuatkanlah kamar. Ada ranjangnya, ada mejanya, kemudian ada lampunya supaya dulu masih pakai lilin gitu ya, supaya bisa melihat gitu. Nah kemudian setiap kali ke Sunem, istirahatlah si Nabi Elisa ini. Nabi Elisa ini punya pembantu namanya Gehasi, pelayannya namanya Gehasi. Jadi kalau dia pergi, dia ajak Gehasi. Ya, karena memang harus berdua-berdua ya, apalagi kalau ketemu orang lawan jenis memang mesti berdua-berdua. Jadi Nabi Elisa ini pergi nginep di tempatnya si perempuan Sunem ini bersama dengan suaminya. Satu waktu dia bangun dari tidur, Nabi Elisa ini bilang, ini perempuan baik. Coba Gehasi kamu tanya, apa sih yang dia butuhkan? Apakah kan dia pengen ketemu sama raja? Apa pengen sama Panglima ABRI, kalau kita pangap gitu ya, kepala tentara? Dia punya referensi, Nabi Elisa ini punya referensi kepada raja dan kepada kepala tentara. Terus perempuan Sunem itu ditanya, apakah kamu punya kebutuhan, kamu bisa kenalin ke presiden atau kepada kepala tentara? Enggak perlu, saya ini tinggal di tengah kaum keluarga, saya enggak kekurangan, jadi saya cukup aja. Kemudian setelah di jawaban itu, Nabi Elisa berpikir, kira-kira apa yang dia butuhkan ya? Dia tanya kepada pelayannya, Gehasi, kira-kira apa yang dibutuhkan perempuan Sunem itu ya? Kemudian Gehasi bilang begini, perempuan Sunem itu gak punya anak, karena suaminya udah tua. Kemudian Nabi Elisa bilang begini, panggil perempuan itu. Kemudian perempuan itu datang, dikatakan oleh Nabi Elisa begini, tahun depan kamu akan punya bayi. Terus jawaban perempuan itu apa? Silakan dilihat. 2 Raja-Raja 4 ayat ke-16. Lalu kata Elisa kepadanya, tahun depan pada waktu seperti ini, ibu sudah menggendong seorang bayi laki-laki. Pak, jangan bohong. Karena seorang hamba Allah nggak boleh bohong. Jangan bohong. Kata wanita itu, Bapak ini hamba Allah. Wah, jadi pohon dikenal dari buahnya. Dari buah perkataannya, benar apa enggak pohon itu busuk atau sehat. Jadi ditantang oleh wanita itu. Pak, jangan bohong. Nabi Elisa waktu disampaikan seperti itu, karena dia menyatakan kan sebagai seorang abdi Allah berdasarkan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Karena kan Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kalau punya kebutuhan pasti Tuhan bukain jalan. Ya, jadi karena dia nggak mau berharap banyak, jadi udah daripada saya berharap banyak, Bapak nggak usah ngomong. Kalau cuma bohong nggak usah. Ya, jadi dia nekenin tuh perempuan Sunem, jangan bohong. Ya, kemudian berlanjut. Kemudian benar ibu itu mengandung dan melahirkan tepat 1 tahun seperti apa yang sudah disampaikan Nabi Elisa. Kemudian ibu itu membesarkan anak itu bertambah besar, ya dia sukacita karena seorang ibu yang menanti-nantikan anak sekarang dapat anak, dia bermain luar biasa. Ya punya seorang ibu punya anak kan bisa dibayangkan ya, bisa ajak ngobrol, bisa kalau tidur bisa main gitu ya, bisa segala macam. Siapa di sini yang masih main sama anaknya, yang anak masih kecil? Boleh angkat tangannya? Ya luar biasa ya. Istri saya juga masih punya anak ya, jadi sama-sama kita bisa menikmati. Saya punya teman orang tua, anaknya sudah besar SMA. Terus saya tanya, gimana kamu? Wah saya masih peluk dia, saya masih, kenapa? Karena gairah punya anak gitu ya. Rasanya momen punya anak itu tidak bisa dilewatkan ya. Dan perempuan ini bisa dibayangkan bersukacita dan dia pergi ke tempat papahnya di ladang. Dan satu ketika pada waktu dia bermain ke ladang, rupanya anak laki-laki itu sakit kepala. Ya anak ini bukan anak perempuan, anak laki, lahir besar, kemudian ke ladang sakit kepala anak itu. Kemudian papanya bilang,
pelayan, cepat anterin ke mamanya. Maka kemudian pelayan itu membawa ke mamanya. Mamanya kemudian memeluk dia dan memangku dia. Sampai sore, anak itu sakit dan kemudian meninggal. Pada waktu meninggal itu, dia kaget, kemudian besarnya masih bisa dibopong gitu ya. Dia bopong, dia bawa ke kamarnya Nabi Elisa itu. Kemudian dia tutup pintunya, meninggal, ditaruh di ranjangnya Nabi Elisa, kemudian dia tutup pintunya, kemudian dia bilang ke pelayan, kasih tahu suami saya, sediain keledai, sediain untuk saya bisa pergi ke Nabi Elisa. Maka kemudian dikirim, ditanya, papanya datang, kenapa pergi? Ini kan bukan hari Sabat, bukan juga bulan baru, kenapa kamu pergi ke Nabi Elisa? Nggak usah khawatir, saya mau pergi. Rupanya nggak disampaikan ke suaminya, nggak diceritain. Di dalam cerita itu tidak diceritakan. Saking buru-burunya dia mau ketemu hamba Tuhan, supaya bisa ada jalan keluar. Supaya ada Allah yang menyelamatkan kehidupan keluarganya. Maka kemudian cepat, kurang lebih 56 km dari Sunem ke Gunung Karmel, di tempat Nabi Elisa tinggal. 56 km diperkirakan itu 6 jam perjalanan kalau pakai keledai. Ya, jadi 1 jam tuh 10 kilometeran gitu ya. Jadi sekitar 6 jam. Kalau itu sore berarti udah sampai malam. Kemungkinan kalau jam 5 gitu sampai jam tambah 6 jam berarti jam 11 malam. Sampai kepada Nabi Elisa, dia langsung peluk kakinya Nabi Elisa itu. Anak saya meninggal. Nabi Elisa dari jauh udah lihat tuh perempuan itu. Tiba-tiba waktu dia datang memeluk, nangis. Gehazi pelayannya mau pisahkan. Mau nggak boleh deket-deket gitu maksudnya. Mau geserin gitu. Tapi kemudian Nabi Elisa bilang gini, nggak usah. Ini perempuan ini terlalu berduka cita. Tuhan tidak menyampaikan kepada saya masalah tentang perempuan ini. Karena rupanya Nabi Elisa ini hubungannya dekat dengan Tuhan dan selalu apa-apa Tuhan sampaikan kepada Nabi Elisa. Dan pada waktu itu Tuhan gak bicara kepada Nabi Elisa sehingga abdi Allah ini waktu nangis itu dia bertanya-tanya, Tuhan ada apa terhadap perempuan ini? Kemudian perempuan itu cerita, anak laki-laki saya meninggal. Kaget Nabi Elisa, kemudian tongkat yang dia punya, dia suruh, Gehazi, kamu bawa kepada anak laki-laki meninggal itu, taruh di dadanya. Jadi Gehazi ambil tongkat itu, kemudian dia pergi, lari, taruh ke, lari dengan cepat gitu ya, karena itu nggak dikasih tahu sih, lari atau pakai keledai, tapi dia tiba lebih dulu. Jadi kenapa Nabi Elisa berpikir nggak usah pergi ke rumah si perempuan Sunem itu. Tapi perempuan itu bilang, demi Tuhan dan demi dirimu. Jadi dia tuh minta pertanggungjawaban Tuhan dan minta pertanggungjawaban si Nabi Elisa itu. Datang ke rumah. Maka Nabi Elisa pergi. So, kita bayangkan ya, kalau seorang hamba Tuhan ditantang seperti itu, tengah malam jam 11 malam, kemungkinan nyampe pagi itu, pagi subuh kan datangnya. Jadi dia berangkat sampai di sana betul, anak lakinya meninggal. Apa yang dilakukan? Anak laki itu tidur, Nabi Elisa itu menelungkup di badan anak itu. Dia tempelin badannya, mulut ketemu mulut, mata ketemu mata kepada anak itu. Jadi waktu dia tempelin badan itu, dia bahasanya tuh mentransfer kehidupan kepada anak itu. Badan itu anget, badan anak ini itu anget. Setelah anget kemudian dia berdiri lagi, dia jalan ke kiri, kemudian dia jalan ke kanan, kemudian dia datang lagi, menelungkup lagi ke anak laki itu. Kemudian anak itu bersin. Sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Kemudian bangun anak itu, melek matanya dan bangun. Kemudian Nabi Elisa bilang, panggil ibu itu.
Terus kita lihat apa yang kita 2 Raja-Raja 4 ayat 36 sampai 37. Elisa menyuruh Gehasi memanggil ibu anak itu. Dan setelah ibu itu masuk, berkatalah Elisa kepadanya, "Ini anak ibu." Ibu itu sujud di depan Elisa, lalu membawa anaknya keluar. Pertaruhan. Ya, jadi sebagai seorang hamba Tuhan, dia mempertaruhkan hidupnya, dia bisa ditimpukin batu, dia bisa segala macam terjadi, tapi dia mempertaruhkan hidupnya karena dia tahu Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah berdusta. Dan Tuhan membuktikan kepercayaan Nabi Elisa, sehingga ibu ini yang percaya kepada abdi Allah itu, bahwa abdi Allah ini mewakili Tuhan, pasti menolong. Dan Tuhan membukakan jalan. Saya dan saudara punya pengalaman yang sama. Ya, seringkali mungkin dari satu sisi kita tengah malam menghadapi masa-masa yang gelap, yang susah. Ya, ada masa-masa yang sulit. Tapi ibu ini sudah menabur yang baik. Ya, ibu ini menabur yang baik dan identitasnya dikenal karena ibu ini perempuan kaya, mencukupi apa yang diperlukan dalam pekerjaan Tuhan, tentunya dalam kehidupan Nabi Elisa. Dan akhirnya dia menuai, dia punya anak laki, tapi sekalipun anaknya gugur, dia tetap mempercayai. Dan buahnya adalah, walaupun anak itu gugur, dia bisa bangkit lagi. Kehidupan kita, kalau saudara percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan buah dari apa yang kita percaya. Ya, apa yang kita yakinin, kita akan dapatkan buahnya. Dan ibu itu dapatkan buahnya. Dari kepercayaan itu, anaknya kemudian hidup kembali. Setiap dari kita ditantang, apakah kita mempercayai Tuhan atau tidak. Karena dari buahnya orang dikenal. Ya, kita bisa lihat anak kita berhasil atau enggak. Kita percaya enggak Tuhan sanggup menjaga anak-anak kita. Sekalipun keadaannya sulit. Ini ditantangan bukan hanya buat perempuan Sunem. Mungkin kita juga sedang menghadapi anak-anak dalam pergumulan. Bisakah kita bisa mempercayai seperti perempuan Sunem itu? Anak saya akan berhasil, anak saya akan diberkati Tuhan. Sekalipun sulit, tapi Tuhan pasti memberkati. Waktu kita mempercayai, waktu pohon itu berakar kepada yang benar, kepada firman Tuhan, maka akan menghasilkan buah yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus juga mengakarkan hidupnya kepada kehendak Bapa yang di surga. Tuhan Yesus punya pergumulan yang sama. Pada waktu dia melayani dari satu kampung ke kampung yang lain, pada waktu ada orang kerasukan setan. Siapa yang di sini pernah doain orang kerasukan setan? Pernah doain? Very good. Ada lagi? Pada waktu mendoakan orang kerasukan setan, itu ditantang iman percaya kita. Lebih besar Tuhan apa lebih besar setannya? Ada orang waktu doain orang kerasukan setan, dia buka mata, dia takut dipukul gitu ya. Nah, tapi ada juga yang dia percaya aja bahwa Tuhan lebih besar, lebih kuat. Satu waktu gitu ya, kita ada camp gitu, ada orang kerasukan setan. Karena rupanya anak ini seringkali ke gua-gua, ya, ke pulau-pulau yang ada gua penyembahan berhalanya, kemudian dia menyembah setan. Jadi ikut camp. Jadi waktu penyembahan dia ngamuk gitu. Kita lagi berdoa, karena waktu firman Tuhan disampaikan, penyembahan disampaikan, terus firman Tuhan, dia ngamuk. Kita yang lagi berdoa, mendoakan ibadah itu, kita keluar. Jadi tim doa ini yang langsung mendoakan kerasukan setan. Dan kita doakan mental orang yang kerasukan setan ini. Jadi pertaruhannya adalah, apakah kita mempercayai Tuhan lebih besar atau setan lebih besar? Nah, Tuhan Yesus sama. Dia berdoa, kita baca ya, di dalam Matius pasal 12 ayat 22. Matius pasal 12. Kemudian Tuhan Yesus oleh orang Farisi dituduh dirasuki oleh setan. Kenapa? Orang dirasuk setan ini waktu didoakan, sembuh. Keluar setannya, matanya yang buta melek, yang bisu bisa bicara. Ya, kemudian Tuhan Yesus oleh orang Farisi dituduh dirasuki oleh setan, tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, masa setan ngusir setan? Gak mungkin,
Tuhan Yesus bilang, orang yang buta itu kemudian melek, orang yang bisu kemudian melihat. Jadi Tuhan Yesus bilang gini ke orang Farisi, masa saya dituduh ngerasukin setan? Nggak mungkin setan ngusir setan. Ya, kalau kerajaan terpecah, nggak bakal bisa jadi kerajaan. Ya, yang ada, saya mengusir dengan kuasa Roh Allah. Kemudian setannya pergi, Roh Allah tinggal membebaskan yang terbelenggu, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Nah, kehidupan saya dan saudara juga akan ditantang oleh setan. Ya, benar nggak kamu anak Tuhan? Mana dari buahnya? Kamu kan begini, kamu kan begitu. Kita selalu dituduh. Ya, puji Tuhannya kita bisa mengalahkan setan dengan apa? Dengan darah anak domba. Nanti teman-teman bisa baca Wahyu 12 ayat 8. Kita bisa mengalahkan setan dengan darah anak domba dan oleh perkataan kita. Jadi kita jangan biarkan kalau ada setan gitu ya, kalau kita bangun malam gitu ya, permisi, enggak. Setan yang harus izin sama kita, kalau macam-macam kita usir gitu. Jadi kita jangan takut sama setan, setan itu yang takut sama kita. Gitu ya. Dan ini menjadi tantangan pada waktu iblis menuduh kita, enggak, saya sudah dibenarkan, saya sudah diampuni. Kalau misalnya anak kita ada susah gitu ya, enggak, Tuhan pasti tolong kamu. Kamu sanggup, kamu bisa lewatin masalah. Termasuk kantor kita juga. Ada kesulitan, percayalah. Sampaikan perkataan iman. Tuhan akan pelihara kantor kita, Tuhan akan menjaga dari satu musim kepada musim yang lain. Jadi perkataan iman itu yang akan mengalahkan si setan dengan coba mengganggu kita, melemahkan iman percaya kita. Jadi ini tantangannya buat kita, harus ada buah perkataan dari iman kita. Dari apa yang kita yakini kita harus perkatakan. Jadi jangan sampai overthinking menguasai kita. Overthinking itu berpikiran terlalu berlebihan sehingga yang ada adalah depresi, ketakutan. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, enggak, Tuhan pasti berkati. Ya, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Memang betul ada masalah, tapi Tuhan pasti menolong kita. Jadi perkataan-perkataan ini yang iblis enggak bisa berkuasa. Karena kita ucapkan ada kuasa di dalam perkataan. Ya, your word is your world. Kata-katamu adalah duniamu. Jadi kalau kita memperkatakan kebenaran, memperkatakan kata-kata iman, maka kemenangan itu bersama dengan saya dan saudara. Jadi pohon dikenal dari buahnya. Apa yang ada di dalam pohon itu mengalir kepada buah perkataan kita. Kehidupan saya dan saudara. Bagaimana caranya sekarang? Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita punya pohon yang baik. Ya, supaya buahnya nggak busuk. Supaya pohon kita sehat, ya, berakar dengan baik, bertumbuh dan berbuah. Ya. Ada lagu pada waktu yang lalu, pohon kehidupan Kristianiku berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi pohon kita ini harus berakar. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya pohon kita sehat? Mari kita buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oke, kita akan baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Berikutnya 2, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. 3, orang itu berhasil dalam segala usahanya, ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Jadi yang kita menjadi tantangan adalah hal yang pertama agar buahnya sehat adalah pohon itu harus sehat. Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan, pohon itu harus sehat. Agar buahnya sehat adalah pohon itu harus sehat. Nah pertanyaannya, bagaimana pohon itu harus sehat? Ya, yang pertama, yang A, pohon yang sehat ditentukan dari apa yang dia makan atau minum. Ya, tubuh kita juga ada bahasa seperti ini, you are what you eat. Engkau akan menjadi apa yang kau makan. Kalau kita banyak makan kolesterol, daging-daging, lemak-lemak, minyak-minyak, maka kita akan kolesterol. Ditentukan dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita banyak mendengarkan perkataan negatif, kita akan menjadi negatif. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu sangat menentukan.
Kalau minumannya beracun, ya otomatis kita akan jadi sakit. Jadi apa sih yang kita lakukan setiap hari? Banyak scroll sesuatu yang tidak berguna, yang melemahkan iman kita, atau kita punya waktu untuk saat teduh dengan Allah, WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Atau waktu kita sedang ada dalam pikiran-pikiran, kita percaya, kita berdoa, kita ucapkan kata-kata firman. Ya, masa nggak boleh pegang Instagram? Boleh, tapi harus dibatasi. Karena kalau enggak, habis hidup kita. Ya, katanya ada bahasa, kita susah fokus, karena bentar-bentar kita langsung scroll, jadi kita tidak terbentuk fokus kita. Malah jadi ngerusak fokus kita, karena terlalu sering nge-scroll. Ya, katanya scroll itu ada dopamin yang membuat kita jadi enak katanya. Tapi itu melemahkan daya fokus kita, daya pikir kita. Jadi kita harus menentukan apa yang kita makan di dalam cara kita menonton, cara kita membaca, karena itu akan mengubah kehidupan kita. Pohon kita jadi sehat atau pohon kita jadi sakit. Coba uji, apa yang saya makan ya? Apakah banyak hal yang negatif atau banyak hal yang positif? Ya, kemudian pohon yang sehat itu selain dari apa yang dia makan berakar pada tanah yang sehat, gitu ya. Yang kedua adalah pohon yang sehat ditentukan dari lingkungannya. Kalau lingkungannya banyak anginnya, ya, terus kemudian ada ulat-ulatnya, ngerusak gitu ya. Kemudian ada binatang, kalau dia masih bertumbuh gitu, ditabrak sama binatang, rusak. Akhirnya jatuh, karena itu lingkungan itu sangat menentukan pohon itu. Nah, lingkungan apa sih yang kita punya? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita nih, lingkungan kita lebih banyak orang yang positif, apa orang yang toksik. Orang yang toksik itu orang-orang yang seringkali membawa kita kepada hal-hal yang jadi negatif. Ya, perkataan jadi negatif gitu ya. Terus cara berpikir kita jadi negatif karena perkataan yang jelek itu kan merusak pikiran kita. Kita akan terbawa dengan pikiran-pikiran yang jelek karena perkataan yang jelek. Karena itu kita harus hati-hati. Lingkungan apa yang ada bersama dengan saya dan saudara. Karena itu kenapa life group selalu ditantang dalam ibadah-ibadah kita. Yang belum ikut life group, ikut life group. Karena di dalam life group lah kita bisa diajar, dibentuk untuk bisa memperkatakan hal yang positif. Di dalam life group lah saya dan saudara bisa tukar pikiran. Ya, untuk bisa apa sih yang harus dilakukan kalau ada masalah seperti ini. Kita belajar, oh sebelah saya punya masalah. Oh bukan hanya saya ya, oh yuk kita belajar sama-sama, bisa senasib dan sepenanggungan. Jadi perlu kebersamaan di dalam lingkungan yang baik. Ya, karena lingkungan yang baik akan menentukan kualitas kita. Ya, tell your friend and I will tell your future. Ceritakan temanmu, aku akan menceritakan masa depanmu. Jadi kita harus jaga siapa yang ada di lingkungan kita, karena itu akan menentukan masa depan kita. Hati-hati dengan semua yang ada, supaya pohon kita bertumbuh sehat. Ya, jadi kalau pohonnya sehat, makan minumnya sehat, kemudian lingkungannya baik, maka buahnya akan baik. Buah apa yang akan muncul dalam kehidupan kita? Buah perkataan kita. Ya, buah perkataan kita. Perkataan kita akan perkataan yang membangun. Yesaya mengatakan, setiap pagi aku bangun. Maka Tuhan memberikan hati seorang murid untuk bisa membangun orang lain. Jadi kalau kita sering dibangun waktu WPDA dengan Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan yang membangun orang. Tapi kalau kita sering kali diintimidasi sama orang-orang, terus kita tidak datang kepada Tuhan, menolak intimidasi itu, dan kita memberkati orang itu, akhirnya kita termakan sama intimidasi atau bully, akhirnya membuat kita jadi lemah. Tanpa sadar kita akan membuli orang lain. Karena kalau dia ditekan, dia akan menekan orang, itu otomatis. Karena itu kenapa kita harus datang sama Tuhan, supaya yang kotor itu dibersihkan. Ya, setiap hari dibersihkan, supaya tidak ada spirit yang kotor yang keluar, spirit yang jahat yang keluar. Kenapa Roh Kudus itu kan Holy Spirit ya, semangat yang kudus. Jadi yang keluar adalah sesuatu yang kudus di dalam perkataan kita. Penting sekali untuk kita bersekutu dengan Tuhan supaya hasilnya buahnya adalah buah perkataan yang baik. Ya, dengan apa di dalam perbendaharaan hati yang baik akan muncul buah yang baik. Kalau kita isi yang baik, maka buahnya adalah buah yang baik. Jadi tantangan buat saya dan saudara, apa yang kita isi? Kalau balon diisiin udara,
dipecahin keluar udara. Balon diisiin air, dipecahin keluar air. Kalau kita isi hidup kita dengan sesuatu kebenaran firman Tuhan, waktu kita dapat tekanan, pecah, yang keluar adalah perkataan yang baik. Tapi kalau kita isinya jelek gitu, kemudian ada tekanan, yang keluar adalah kebun binatang bisa. Kenapa? Karena kita simpan yang jelek. Karena itu perbendaharaan hati kita ini apa? Kalau perbendaharaan hatinya baik, maka keluarnya adalah yang baik. Ya, itu mari kita jaga apa yang kita mau sampaikan. Ya. Yang kedua adalah buah hati kita. Ya, sekali lagi tadi sampaikan bahwa anak-anak adalah kemuliaan yang Tuhan percayakan. Kalau nanti anak punya cucu itu adalah greater glory. Ya, kemuliaan yang terus bertambah dari satu musim kepada musim yang lain. Ini tantangan buat kita, kalau pohonnya baik, maka anak-anaknya baik. Kenapa? Karena kita akan menjaga semua yang mengalir kepada buah itu adalah semua yang positif. Ya, perkataan kita jaga, cara berpikir kita jaga, yang keteladanan kita akan terus menunjukkan bagaimana posisi papa mama. Supaya mereka tahu, walaupun mungkin berbeda pendapat, tapi mereka tahu standpointnya orang tua. Sehingga mereka akan terus melihat itu sebagai pedoman. Walaupun mereka mungkin berjuang untuk mengikuti, tapi paling tidak mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini menjadi tantangan buat saya dan saudara untuk terus punya standpoint yang jelas, punya platform, punya standar yang jelas, sehingga anak-anak kita bisa ngikutin apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi buah hati kita akan melihat yang baik, ya, dan mereka bisa melakukan yang benar. Karena pohonnya sehat, maka buahnya sehat. Yang berikutnya adalah buah karya. Ya, buah karya. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 34, silakan. Apa yang Yesus lakukan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus sendiri adalah makanannya dan melakukan kehendak Bapa. Jadi kita harus ingat ya, makanan kita bukan hanya roti, bukan hanya nasi. Melakukan kehendak Bapa itu yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, saya diciptakan untuk menyenangkan Bapa. Ya, dan selesaikan pekerjaan Bapa. Enggak, saya mau bangun pagi ingatnya cuan. Bangun pagi ingatnya money. Raja Salomo kurang apa duitnya? Raja yang paling kaya. Ya, katanya di bahasanya Alkitab, pada zaman Salomo, perak itu tidak ada harganya. Kalau sekarang perak lagi naik-naiknya nih. Zaman Salomo, perak itu nggak ada harganya di mana-mana. Salomo aja bilang begini, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia mau bikin taman, dia bikin taman. Dia mau bangun istana, dia bangun istana. Dia mau punya budak, dia bisa punya budak banyak. Dia mau panggil biduan, kalau mungkin sekarang artis yang terkenal gitu ya, BTS Korea. Ya, dia mau panggil, bisa. Kalau teman-teman baca nanti Pengkhotbah pasal 2, di situ ditulis semua. Semua yang Salomo lakukan itu tertulis. Sampai akhirnya dibilang, semua itu adalah sia-sia. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan mamon. Ya. Jadi bangun pagi ingat, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Baca Alkitab. Ya, karena di dalam firman Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan Allah. Waktu lemah kita dapat keyakinan, saya bisa lewatin masalah ini. Saya bisa, saya mampu. Tidak ada sesuatu yang sulit, bersama dengan Tuhan saya bisa lakukan. Ya, bahkan iblis yang mencoba ganggu, darah Yesus menjaga keluarga saya, menjaga karyawan saya, menjaga usaha, menjaga orang-orang yang saya kasih. Itu darah Yesus langsung jaga. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar kita. Nah, itu kita harus ucapkan. Karena iblis itu takut sama perkataan kita. Karena teman-teman baca Wahyu 12 itu sangat kuat. Ya, bahwa oleh darah anak domba dan oleh perkataan kita, iblis dikalahkan. Ya, jadi kita harus isi dengan firman Tuhan dan kita harus perkatakan. Ya, jangan biarkan negatif itu menguasai kita. Ya, tolak di dalam nama Tuhan Yesus dan ucapkan yang baik. Ya, dari buah karya pekerjaan kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita, maka keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan tolong. Enggak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan bangkitkan. Ya, usaha apapun, kesulitan apapun Tuhan pasti bangkitkan sepanjang kita minta tolong sama Tuhan. Kan roh kebangkitan itu Tuhan berikan buat saya dan saudara. Ya, segala sesuatu yang sepertinya mati,
Tuhan berikan kemampuan untuk kita untuk bisa membangkitkan semua yang sedang kita kerjakan. Ya, ada terobosan baru. Nah, ini ada quote ya, kita baca ya. Terakhir, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tidak usah takut apakah diri kita berbuah atau tidak. Sepanjang kita taat kepada kehendak Bapa, maka kita akan menghasilkan buah. Ya, jadi nggak usah takut nanti anak saya gimana ya, bagaimana ya pekerjaan saya. Sepanjang kita taat pada kehendak Bapa, otomatis kita akan mendapatkan buah. Jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, step by step otomatis kalau kita berakar pada firman Tuhan, kemudian firman itu mengalir dalam kehidupan kita dan kita lakukan, otomatis kita akan berbuah. Ya, kita nggak usah pusing nanti buahnya bagaimana. Otomatis kalau kita simpan firman Tuhan, nanti perkataan kita akan keluar adalah firman Tuhan. Ya, jadi biasakan untuk selalu mengisi kehidupan kita dengan melakukan kehendak Bapa. Ya, kalau ada kehendak yang jahat, enggak, saya tidak mau melakukan jahat, saya mau melakukan yang baik. Saya mau dunia penuh kemuliaan Tuhan. Saya mau orang-orang di sekitar saya penuh kemuliaan. Jangan berpikir negatif, jangan berpikir iri hati, enggak. Saya memberkati dia, semoga dia bisa berhasil dalam semua yang dikerjakan. Kenapa? Biar Tuhan dipermuliakan. Orang-orang sekitar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kita semua untuk bisa melihat yang baik. Ada amin? Dunia penuh kemuliaan Tuhan. Coba sebelah kiri kanannya, lihat. Tuhan penuh kemuliaan dalam dirimu. Tuhan penuh kemuliaan di dalam dirimu. Kenapa? Karena kita isi yang baik dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri, jangan lewatkan kesempatan ini. Firman Tuhan datang kepada saudara, kepada kita semua. Apakah kita mau punya pohon yang sehat? Jika ada Bapak Ibu yang mau, saya mau punya pohon yang sehat. Mungkin terlihat, mungkin ada pohon yang kelihatan mati. Tapi Tuhan sanggup membangkitkan. Amen. Tuhan sanggup memulihkan. Sehingga buah-buah kita adalah buah yang segar. Amen. Buah yang manis, buah yang ranum yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Jika Bapak Ibu mau memiliki pohon yang sehat, angkat tangan. Tuhan, inilah tangan-tangan yang kami angkat. Kami mau memiliki pohon yang sehat, yang berakar pada firman-Mu, yang setiap hari merenungkan firman itu siang dan malam. Kami mau tinggal di dalam aliran air surgawi, aliran sungai kehidupan, sehingga menyegarkan, sehingga pohon kami bisa berbuah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang kami kerjakan akan diperbuat berhasil. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Tidak ada sesuatu yang berat, karena Tuhan sudah tanggung di kayu salib yang berat itu. Tuhan sudah pulihkan kami. Tuhan sudah beri kekuatan yang baru. Oleh bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Jika ada dosa kesalahan, kami tahu Engkau sudah menanggung dosa kami di kayu salib. Tuhan, anak domba Allah itu sudah menanggung dosa dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darah domba Allah. Darah Tuhan Yesus yang membenarkan kami, yang melayakkan kami untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kami mengangkat tangan menerima segala yang baik yang Tuhan sudah janjikan buat kami. Kami diberkati oleh Tuhan, pasangan kami diberkati oleh Tuhan. Tubuh kami sehat kuat sampai masa tua kami. Tuhan akan membuat kami gemuk, segar, sehat dan kuat di dalam rumah Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami akan dibuat berhasil. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tertutup. Tuhan akan memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sekolah diberkati Tuhan, yang kuliah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan. Pekerjaan anak-anakmu dibuat berhasil, karena Tuhan yang besar ada dalam hidup kami. Kami mau memiliki hati yang besar karena Tuhan kami besar. Kami tidak mau dikecilkan oleh masalah kami. Kami tidak mau didefinisikan oleh keadaan sulit kami. Kami mau didefinisikan bahwa Allah mencintai kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan buat semua firman-Mu. Kami memiliki pohon, kami memiliki buah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah tangan yang kami angkat. Darah pencipta kami akan menjaga kami sampai dibuat berhasil sampai akhir hidup kami. Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja kami ada. Untuk kemuliaan-Mu saja kami ada. Untuk kemuliaan-Mu saja kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar damai sejahtera, sukacita-Mu dan kebenaran-Mu akan terus mengawal kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang akan terus menguatkan kami semua, memateraikan
dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.